jumpa lagi bersama kami dalam Get Up Podcast Ministry. Kali ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik tentunya dari podcast-podcast sebelumnya, yaitu visi pribadi versus visi pasangan. Nah, berbicara tentang visi, di sini kita akan berbincang bersama Ibu Susan Irawan. Halo Bu Susan. Halo semuanya. Nah, Bu Susan ini adalah seorang HRD di STT Aletheia dan seorang istri dari dosen musik STT Aletheia, Pak Yunus Sutandio. Sobat Get Up, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bu Susan. Nah Bu, berbicara tentang visi ke depan, harapan ke depan, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit cita-cita Ibu dari kecil, visi Ibu ke depannya itu seperti apa? Sejak kecil, terus terang saya itu mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Wah, keren ya cita-cita saya ya. Tapi balik lagi di waktu itu tahun 80-an, pada saat itu belum ada gadget, belum ada PC, ya kan? Kamu tahu nggak tahun 80-an belum lahir kayaknya ya? Saya belum lahir. Nah ini saya ceritain ya. Jadi waktu tahun itu kita biasanya main itu di luar atau main sama boneka-boneka seperti itu ya. Nah saya senang sekali kalau pada saat saya main dengan boneka-boneka saya mesti taruh boneka saya di sekitar kamar saya, terus saya pura-pura jadi guru, saya tulis di pintu kamar saya. Nah itu sungguh-sungguh pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, karena saya selalu melihat kalau seorang guru itu pekerjaan yang sangat mulia seperti itu. Jadi saya kepingin sekali menjadi seorang guru. Jadi cita-cita Ibu adalah seorang guru, cita-cita yang mulia, sampai bonekanya diajarin Sobat Get Up. Betul. Nah kalau gitu Bu, tapi sekarang kan kalau melihat dari pekerjaan Ibu sebagai HRD, apakah berarti cita-cita Ibu itu tidak diwujudkan dong Bu? Kalau dibilang tidak diwujudkan, ya memang kurang tepat, karena memang sejak kecil saya kepingin jadi guru, tapi belum tahu mau jadi guru apa. Bisa guru balet atau bisa jadi guru renang, walaupun saya tidak bisa semuanya itu ya. Tapi semenjak saya SMP, saya tuh senang sekali dengan pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu saya selalu mempunyai keinginan setelah SMA saya akan masuk di universitas keguruan, dan nantinya saya mempunyai banyak murid les, mengajar di depan seperti itu. Dan itu memang benar-benar terwujud. Jadi pada saat kuliah saya benar-benar masuk di Universitas Widya Mandala di Surabaya, itu keguruan bahasa Inggris. Dan pada saat itu saya juga sempat bekerja di lembaga center bahasa Inggris juga. Dan pada saat itu juga Tuhan juga memberikan saya kesempatan untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah musik Yamaha. Wow, keren sekali teman-teman. Sobat Get Up, cita-cita Bu Susan terwujud. Tapi pertanyaannya sekarang tuh berbeda nih Bu. Kan dulu Ibu masih single, sekarang Ibu sudah menikah, sudah punya pasangan bersama Pak Yunus. Tentunya punya visi yang berbeda. Nah kira-kira dari pernikahan Ibu itu membawa lebih mendekatkan Ibu nggak sih sama visi Ibu ke depan gitu? Memang seorang wanita kalau sudah menikah dan mempunyai anak, kita dihadapkan suatu pilihan, ya, mau tetap bekerja di luar atau mau tinggal di rumah membesarkan dan mendidik anak-anak. Nah, tapi pada saat itu saya mengambil keputusan untuk tidak menyerahkan anak-anak saya kepada baik kepada mertua atau kepada suster, dan saya bertekad untuk merawat anak-anak saya sendiri. Dan itu memang tidak mudah, karena sebelumnya saya adalah seorang pekerja dan saya juga pernah bersekolah di Australia mengambil Master of Education and Human Resource Management. Dan pada saat orang kalau melihat saya tidak bekerja, mereka pasti bertanya seperti ini, kenapa sih kamu kok nggak bekerja? Kamu kan sudah sekolah tinggi-tinggi, ngapain tinggal di rumah? Istilah Bu, ya kan? Sekolah di luar negeri terus akhirnya tinggal di rumah ya kan? Iya. Ya memang pada saat itu saya sih cuma terdiam ya. Tapi saya kemudian berpikir, emangnya kalau jadi ibu rumah tangga nggak boleh jadi ibu rumah tangga yang pintar?
Apakah seorang ibu rumah tangga harus hanya punya pendidikan SMP, SMA, atau paling enggak S1? Kan enggak juga. Justru dengan menjadi seorang ibu rumah tangga, kamu harus menjadi ibu rumah tangga yang smart, yang pintar. Karena kamu yang akan mendidik anak-anakmu. Jadi dengan berbekal tekad itu, saya sih tetap pada pendirian saya untuk tetap merawat anak-anak saya. Nah Sobat Get Up, dari penjelasan Bu Susan tadi dapat saya simpulkan bahwa Bu Susan meninggalkan semua cita-citanya yang kemarin, yang dulu-dulu tuh, untuk mengikuti Pak Yunus. Padahal kita tahu tadi dari cerita Bu Susan sempat membekali diri bersekolah di luar negeri, pernah bekerja. Menurut saya itu ya Bu, itu satu bekal bagi seorang wanita untuk dapat berkarir ke depannya gitu. Tetapi ibu dengan pendirian ibu mau melepaskan itu untuk mengikuti Pak Yunus gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu sedikit saja penyesalan ibu ketika meninggalkan semuanya itu dan memilih untuk bersama-sama dengan pasangan ibu, bersama dengan Pak Yunus, untuk mengikuti Pak Yunus gitu? Kalau kamu bertanya kepada saya 12 tahun yang lalu, saya pasti akan menjawab, saya sangat menyesal. Karena kamu bisa bayangkan sendiri, dulunya saya setiap hari itu meeting dengan orang-orang penting. Asik, keren Bu. Eating, drinking. Setelah saya tinggal di rumah, kerjaan saya hanyalah feeding, bathing, dan sleeping lagi. Ya pastilah menyesal lah. Ya. Tapi kalau saya bisa jawab, setelah saya melewati 12 tahun saya memelihara anak saya bisa katakan saya tidak pernah menyesal. Karena dengan kita berada di rumah setiap saat, kita bisa memperhatikan kembang tumbuh anak-anak kita, dan kita mempunyai waktu lebih lama untuk mengajari mereka firman Tuhan. Mereka bisa bertanya apapun kepada saya, mengeluarkan curahan hati ya, untuk mereka. Kalau mereka di sekolah dibully atau apa, ya mereka bisa cerita kepada saya karena saya selalu ada di rumah. Selain itu, kalau menjadi ibu rumah tangga mestinya nggak jelek-jelek amat gitu loh ya. Karena dengan menjadi ibu rumah tangga bukan berarti kemampuan atau skill kita menjadi berkurang, enggak juga. Kita masih bisa menambah skill kita, keterampilan kita dengan banyak membaca buku. Kita bisa browsing internet, apalagi zaman sekarang, waduh, keren sekali lah. Kita bisa mengikuti seminar-seminar yang ada, dan itu bisa menambah kemampuan kita, seperti itu. Jadi ya penyesalan itu 12 tahun yang lalu tetap ada, tapi di 12 tahun yang lalu. Sekarang ibu sudah, saya bisa melihat hikmahnya seperti itu, karena anak-anak saya tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, dan saya sungguh bersyukur akan itu. Berarti sudah tidak ada penyesalan ya Bu? Tidak ada penyesalan. Begitulah Sobat Get Up. Sobat Get Up, sekarang Bu Susan sudah bersyukur, sudah mengambil hikmat semuanya, tapi kan ada penyesalan tuh tadi Bu Susan katakan. Nah Bu, kira-kira saat sudah menjalani hubungan ini, sudah 12 tahun melewatinya, ibu sudah mendapatkan hikmat bahwa ibu udah gak nyesel tuh. Tapi pernah gak sih terlintas sedikit saja di pikiran ibu bahwa ibu mau melanjutkan gitu? Saat sekarang ibu mau melanjutkan cita-cita visi ibu ke depan itu gimana gitu? Ada gak dalam tanda kutip ibu nekat gitu untuk mau terobos maju nih untuk melanjutkan apa yang dulu saya inginkan? Ya, memang di dalam kekristenan setiap wanita di dalam Alkitab kita diajarkan di dalam Efesus 5 ayat 22 dikatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan pada waktu kita sudah memasuki dunia pernikahan, kita itu bukan diri kita sendiri. Kita itu sudah menjadi bagian dari suami kita. Kalau suami kita berkata, ya kamu lebih baik tinggal di rumah untuk merawat anak, ya kita nggak boleh iya dong, ya kan? Ya jadi kita tetap tinggal di rumah untuk merawat anak. Tapi kalau memang ada beberapa keluarga yang memang ekonominya pas-pasan atau apa, mereka tetap istrinya mau bekerja untuk membantu suaminya, ya itu boleh-boleh aja sih, asal bisa dikomunikasikan dulu dengan suaminya, seperti itu. Dan menurut pengalaman saya tidak mau terlalu memaksakan kehendak saya.
dulu 12 tahun yang lalu saya tidak bekerja. Tapi setelah anak-anak saya sudah mulai besar, ada beberapa orang yang menawarkan pekerjaan kembali kepada saya. Tanpa saya mesti ngelamar kemana-mana atau apa. Mereka tambah menawarkan kepada saya pekerjaan. Kamu mau enggak mulai lagi untuk mengajar, untuk ya melakukan pelayanan. Nah, itu berarti kalau kita mau mengikuti waktunya Tuhan, Tuhan pasti tahu kerinduan kita. Tuhan akan berikan ladang yang bisa kita garap dan waktu yang tepat untuk kita bisa kerjakan. Seperti itu. Jadi sebagai wanita nggak usah ngeyel lah, nyantai aja. Nah Bu, dari cerita Ibu saya rasa memang cukup sulit ya kalau kita memiliki pasangan terus memiliki visi yang berbeda gitu. Tetapi Sobat Get Up, dari penjelasan Bu Susan tadi dapat kita ketahui bahwa kita sebagai seorang perempuan harus memiliki pilihan dan juga pendirian yang baik. Dan Bu Susan juga telah mengingatkan kita lagi tentang firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat yang kedua-2 bahwa kita sebagai seorang istri harus tunduk kepada suami kita seperti yang dilakukan oleh Bu Susan. Nah, sampai di sini dulu podcast Get Up hari ini, dan mungkin untuk sebagai penutup dari podcast hari ini saya persilakan kepada Bu Susan untuk menyampaikan pesan-pesan buat kita semua. Bagi kalian di luar sana yang ingin menikah atau yang sudah menikah, janganlah pernah khawatir atau takut untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena dengan menjadi seorang ibu rumah tangga, kalian tetap akan dapat menjadi berkat baik di lingkungan sekitar dan terutama bagi keluarga dan anak-anak kalian. Dengan memberikan waktu yang lebih kepada anak-anak kalian, kalian bisa mengajarkan lebih banyak firman Tuhan kepada mereka. Dan jangan lupa untuk terus menggali potensi, keahlian di dalam diri kalian masing-masing. Yang kedua, tetap ikuti waktu Tuhan. Apabila kalian seorang yang berintegritas, seorang pekerja keras, Tuhan akan memberikan dan mempercayakan kembali ladang dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan waktu Tuhan sendiri. Wah, makasih Bu Susan atas pesan-pesannya. Sobat Get Up, tadi Bu Susan telah memberikan pesan-pesannya kepada kita semua bahwa kita jangan takut untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, tetap percaya pada waktu Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Untuk ladang pelayanan pasti Tuhan akan sediakan. Sampai di sini dulu Sobat Get Up podcast kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.